Halo guys, jangan lupa subscribe dulu. Sepasang kaki besar Chen Nan dicetak dengan kuat di wajah Demeng. Pada saat ini, dia hanya punya satu perasaan, yaitu keren. Nyaman hingga ekstrim. Demeng tercekik dan hampir muntah darah, dan Raja Kelima Aula telah menderita penghinaan seperti itu. Jika itu bukan saat yang kritis, ia mengumpulkan kekuatan tubuhnya di wajah. Aku khawatir otaknya telah hancur. Namun, itu bahkan lebih jelek sekarang, dengan tanda sol yang jelas pada kulit, yang sangat merah dan bengkak, seolah-olah mereka ditutupi dengan segel besar. Oh, Demeng membuat tangisan aneh, dan tinjunya dibombardir ke langit, dan sinar cahaya yang terang langsung menghancurkan kehampaan. Tapi sekarang Chen Nan tidak hanya memiliki kekuatan tata surga, tetapi juga menguasai kekuatan super ruang dan waktu. Hanya sedikit orang yang dapat memahami waktu dan ruang antara langit dan bumi, dan menghilang seperti asap ringan. Dapat digambarkan sebagai tempat untuk pergi. Di mana Raja Bajingan? Aku. Setelah makan kerugian besar, dia bahkan tidak melihat bayangan musuh. Demeng sangat cemberut sehingga dia tidak bisa menahan teriakan. Dia tidak terlihat dalam kegelapan, memperhatikan pertempuran sengit banyak dewa peri di hutan abadi, tetapi tidak berharap untuk diserang. Chen Nan telah bergabung ke dalam kekosongan, tidak meninggalkan jejak di tempat kejadian. Tentu saja, dia bukan perang yang pemalu. Dia melihat bahwa Demeng benar-benar memenjarakan Xiao Chengxi dan ingin menangkap orang yang paling dia pedulikan. Dengan marah mempermalukan Raja Kelima Raja yang sombong namun berbahaya ini. Diam-diam, ada hantu di kekosongan, dan menyerang di belakang Demeng. Demeng tiba-tiba berbalik dan mencibir keras, aku tahu kamu harus menyerangku, kamu sudah mati. Dia membanting ke arah bayangan hantu selama pidatonya, dan kekuatan telapak tangan yang luas menggerakkan dunia antara. Saya bisa membayangkan betapa marahnya dia, dan dia menggunakan semua kekuatannya dalam pukulan ini. Namun, pada saat itu dia bergegas melewatinya. Dia segera menyesalinya. Itu adalah hantu energi, bukan entitas nyata. Pada saat yang sama, dia merasakan sakit yang tajam di kepalanya, diinjak kepalanya lagi. Demeng benar-benar akan muntah darah, setelah kekuatan yang membebani kepalanya menghilang. Dia pikir musuh telah melarikan diri lagi. Baru saja memamerkan wajah saya untuk menonton, tetapi menyadari, sepasang kaki besar mendekati tanpa batas lagi, dicetak pada wajahnya. Tidak ada yang lebih menyebalkan dari ini, dan patung tanah liat manapun akan menjadi marah. Namun ternyata, memang ada sesuatu yang lebih menyebalkan dari ini. Kali ini, Bigfoot tidak menginjaknya, tetapi melakukannya untuk yang kedua dan ketiga, berturut-turut, ia terus menginjak wajahnya. Bagaimana Ren Demeng menghindari dengan cepat? Tidak ada dari mereka yang lolos dari ruang waktu dan kekuatan asli ruang. Jika dia tidak memusatkan semua keahliannya pada wajahnya, aku khawatir dia akan hancur. Pihak lain tampak benar-benar kehabisan nafas dan tidak berencana untuk memperjuangkan hidupnya. Setelah menginjak 7 atau 8 kaki, dia pergi dan berhenti tidak jauh. Teriak Demeng seperti binatang buas. Memutuskan untuk menyerang dengan putus asa, dengan yang lain tanpa henti. Hihi, duduk di bahu Chen Nan, Yi mengguncang kaki kecil Ruyu dengan santai. Dia tersenyum pada Demeng dan berkata, Paman, kulitmu sangat tebal, dan ayah tidak bisa menginjak begitu banyak kaki. Demeng sangat marah, tetapi ketika dia melihat Xiao Yi, matanya tiba-tiba bersinar. Dia datang ke sini diam-diam kali ini hanya untuk diam-diam menangkap dua anak Chen Nan. Untuk menahannya di masa depan, aku tidak berharap pria kecil ini melarikan diri untuk muncul lagi. Namun, ketika dia melihat orang yang disandari Xiao Yi, dia jengkel lagi. Bukankah itu Chen Nan? Orang ini benar-benar keluar dari bea cukai, tampaknya perbaikannya sangat meningkat. Tapi dalam sekejap dia marah lagi, pria sialan ini. Baru saja, bukankah dia yang menembak? Salah, ini gerak kaki. Dia tiba-tiba menatapnya sejenak. Itu telah berubah berkali-kali berturut-turut, dan akhirnya berteriak, Chen Nan, kamu begitu menipu. Kamu dan aku adalah sekutu, mengapa kamu menghitung saya secara rahasia hari ini? Apakah kamu ingin bertarung sampai mati? Justru karena Raja Kuno kelima Heiki dan yang lainnya. Chen Nanfang tidak mati. Saya tidak ingin menghadapi Demeng sepenuhnya. Namun, kemarahan itu masih harus keluar. Semua wajahnya dengan sengaja buruk, dan kehilangan wajahnya. Demeng, apakah kamu masih ingat bahwa aku adalah sekutumu? Lalu mengapa kamu berbohong kepada orang yang aku cintai, tidak hanya ingin menangkap Yi? Tapi mereka juga berurusan dengan Xiao Chengxi secara pribadi. Salah satunya adalah putriku, yang lain adalah adikku. Menjauh, selusin pasang dewa bertarung. Di dekatnya, penjara Xiao Chengxi dicabut. Segera setelah melihat Chen Nan, dia berteriak, kakak. Di mata seperti air yang cerah, ada kristal yang berkedip di air mata. Sejak perang dengan Raja Taigu dari kerajaan kelima, keheningan Chen Nan menghilang. Saya belum pernah melihat Chen Xi, tetapi Chen Xi memiliki status khusus dalam pikiran Chen Nan. Dia adalah anak perempuan dan saudara perempuan, dan dia adalah orang yang paling penting di hatinya. Pada awal lembah Baihua, ketika Yu Xin diperkirakan akan mati, dia sangat sedih, tetapi Chen Xi lahir pada waktu itu, yang memberi banyak sentuhan dan harapan bagi Chen Nan. Pada saat itu, Cheng Xi kecil yang lembut dan cantik, yang sangat dekat dengannya di Senyu, mendengarkan Chen Nan menamainya, dan berteriak dengan gembira, saya punya nama saya Cheng Xi. Di pagi hari, saya dijemput oleh saudara saya di antara bunga-bunga. Petik 2.
Pada saat itu, Chen Nan menangis, dan cahaya pagi tumpang tindih dengan Yuxin yang menghilang. Namaku Yuxin. Pada malam hujan, Tuan mengambilnya di antara bunga-bunga. Dapat dikatakan bahwa kemunculan Xiao Chengxi menyalakan cahaya terang untuk langit Chen Nan yang berkabut dan menerangi langit kelabunya, membuatnya merasa bahwa jalan di depan penuh dengan harapan, dan Xiao Chengxi menjadi kerabat terpentingnya. Tidak seorang pun tidak dapat menyinggung. Lebih dari 10 tahun telah berlalu, dan sekarang saya melihat Chengxi lagi. Dia bukan lagi gadis kecil itu, tetapi dia masih belum dewasa. Sekarang dia tampak seperti berusia 11 atau 12 tahun dan masih mempertahankan penampilan mudanya. Dengan berlinangan air mata, dia memperhatikan Chen Nan sejenak. Saudara, pagi. Xiao Chengxi bergegas dengan cepat dan tiba-tiba jatuh ke pelukan Chen Nan, beberapa dari mereka merasa sedih dan beberapa menangis sedih. Saudaraku, aku sangat merindukanmu, aku belum melihatmu selama bertahun-tahun. Aku khawatir, takut aku tidak akan melihatmu lagi. Oh, Xiao Chengxi lebih cantik, dan dia lebih seperti Yuxin. Ini membuat Chen Nan merasa sangat berat. Rambut hitam panjang, cerah dan dapat diterima, wajah yang melamun, diselimuti kabut tipis, Tuhan sepertinya tidak mau menunjukkan wajah abadi yang tiada taranya di bawah mata semua makhluk. Xiao Chengxi menunjukkan semangat di seluruh. Bahkan jika digambarkan sebagai air musim gugur adalah batu giok dan tulang dewa, tampaknya sangat norak. Dia diubahkan oleh aura antara langit dan bumi. Zhong Tiandi bijaksana dalam satu tubuh, berdiri dengan tenang, sehingga bagian dari surga yang tinggi ini sangat halus. Ini adalah temperamen yang tak terkatakan. Chengxi, saudara laki-lakiku tidak baik. Aku belum memenuhi kewajibanku untuk merawatmu selama bertahun-tahun. Chen Nan sunyi dalam 13 tahun kesulitan. Tapi tidak sesedih dia sekarang, dia merasa sangat kasihan pada Xiao Chengxi. Selain itu, memikirkan nasib Xiao Chengxi, dia bahkan lebih sedih. Tidak, saudaraku, jangan katakan itu. Chengxi tahu bahwa kamu telah menderita selama bertahun-tahun. Chengxi telah mencari kemana-mana, tetapi dia tidak bisa menemukan saudaranya. Di lembah Baihua dan Gunung Yandang, Chengxi telah menunggu selama bertahun-tahun. Mendengar kata-kata ini, hati Chen Nan benar-benar kejam. Dia berkata dengan senyum yang kuat, Chengxi baik, jangan menangis. Kakak telah kembali dengan baik, dan tidak akan pernah membuat Chengxi khawatir lagi. Yi memandang Xiao Chengxi dengan rasa ingin tahu, sepasang mata besar berputar-putar, Jiao berkata, kakak. Bibi, koreksi Chen Nan. Tidak, panggil saja saudara perempuannya, Yi berteriak dengan manis. Xiao Chengxi tertawa, dan menarik tangan kecil Yi dengan penuh kasih sayang. Perasaan campur aduk Chen Nan, Xiao Chengxi akhirnya tumbuh, dan dia seperti Yi. Tapi seorang anak kecil. Dia menyerahkan Yi kepada Xiao Chengxi dan berbalik menghadap Demeng. Demeng, apakah kamu belum menjawabku? Semua orang di dunia tahu Chengxi adalah saudara perempuanku, mengapa kamu menahannya saat aku pergi? Omong-omong, alis ganda Chen Nan telah naik, dan dia sudah kehabisan napas. Demeng merasakan hawa dingin di hatinya, dan pada saat yang sama dia sangat marah. Ada apa? Para sandera tidak tertangkap, tetapi dilihat oleh Tuhan. Terinjak-injak selusin kaki di wajahnya. Cetakan tunggal yang tak terhitung banyaknya dicetak, dan sekarang mereka dipertanyakan lagi. Benar-benar mencekik, tapi, sepertinya pada awalnya itu tidak masuk akal. Demeng menahan amarah dan berdalih, Chen Nan, Anda telah mundur dalam ruang waktu dan ruang selama hampir 2 tahun, mungkin Anda tidak tahu apa yang terjadi di luar. Roh 7 Dewi alami tertentu telah pulih, ia ingin menangkap Xiao Chengxi, saya hanya ingin melindunginya sekarang. Petik 2. Itu bohong, hanya saja tidak ada yang berurusan dengan saya, tetapi Anda ingin menangkap saya. Chengxi menatapnya dengan marah. Sambil menghibur Xiao Chengxi, Chen Nan berkata kepada Demeng, oke, mari kita salah paham. Brother Demeng, saya baru saja keluar dari bea cukai. Saya tidak tahu bagaimana Si Wei memasuki negara. Bagaimana Anda bisa berjalan dengan saya? Petik 2. Itulah yang kumaksudkan. Mata Demeng berubah menjadi cahaya dingin. Keduanya sebenarnya ingin saling menyingkirkan, tetapi karena kegelapan, mereka sekarang tahu bahwa ini bukan saatnya untuk merobek wajah mereka, jadi mereka jelas ingin saling mengajar dan menemukan beberapa alasan palsu. Ayah jangan memukulnya, wajahnya terlalu tebal untuk bergerak. Yi, gadis kecil ini, benar-benar hal besar bagi seorang pribadi. Xiao Chengxi diejek dan membawanya terbang, meninggalkan medan perang. Chen Nan juga tersenyum. Wajah Demeng biru dan putih untuk sementara waktu, dan gadis kecil dengan taring dan bibir yang tajam membuatnya sangat marah dan membenci, dan juga mengagumi. 10 pukulan akan dimenangkan atau hilang tanpa menghindari cedera dan kemarahan. Kata Chen Nan dengan tenang. Oke, 10 bergerak, Demeng mengangguk sambil mencibir. Tubuhnya tiba-tiba meledak menjadi cahaya ilahi, menutupi ruang dalam 3 kaki dari tubuhnya. Dia tahu bahwa Chen Nan memiliki kendali atas kekuatan waktu dan ruang, jadi dia meletakkan tutup pelindung dengan kekuatan mutlak untuk menghindari diserang oleh Chen Nan. Chen Nan tersenyum, kali ini dia tidak ingin menguji kekuatan asal-usul ruang dan waktu, dia ingin melihat kekuatan sebenarnya dari surga setelah penggabungan jiwa yang tersisa. Sikat, setelah langit yang tinggi, ada gambar residual. Kedua tuan langit seperti meteor, bergerak di langit. Ledakan, ledakan. Titik. Di atas langit, gelombang fluktuasi energi mengerikan pecah dari waktu ke waktu, tetapi mereka semua ditekan oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan, dan keduanya sudah melewati 8 pukulan dalam waktu singkat.
Dua trik terakhir tetap ada, dan keduanya menggunakan keterampilan unik mereka, lampu yang tak terhitung jumlahnya bersinar, dan akhirnya semua kekuatan bumi dikaitkan dengan ketiadaan. Wajah Chen Nan juga pucat untuk sementara waktu, dan dia berteriak keras, Saudara Demeng memiliki kesempatan untuk berkomunikasi dengan kami lagi. Setelah dia mengatakan dia mencibir lagi dan lagi, akhirnya membiarkan Chen Si menghela nafas lega. Dia tahu bahwa Demeng tidak terluka. Setidaknya lebih berat darinya. Pada saat ini, Chen Nan tiba-tiba merasakan perasaan aneh. Dia melihat sosok Tai Chi muncul di tubuhnya, beberapa tanaman merambat biru menjulur, dan bahkan terhubung ke tubuhnya, gelombang kehidupan melonjak keluar, mengalir ke celah-celah organ internalnya. Perubahan ini membuat Chen Nan terkejut terlebih dahulu, dan kemudian hampir menjerit dengan gembira, yang benar-benar Tian Bao. Sekarang hanya sedikit demi sedikit terungkap sedikit aneh. Pada saat ini, semua roh juang itu berhenti. Setelah melihat Chen Nan, semua orang terkejut, dan kemudian mereka ketakutan dan bubar. Adik perempuan. Pada saat ini, seorang anak di langit. Percepat. Ia juga anak kecil dengan roh air, mata besar seperti batu permata hitam cerah, kulit halus dan lembut, cantik dan imut. Anak itu menggigit dotnya dan berteriak dengan tidak jelas, akhirnya melarikan diri, berteriak. Dia terengah-engah sebelum mendekati dan berkata, penyihir itu mengerikan. Aku sebenarnya diperlakukan sebagai boneka porselen hampir terengah-engah. Untungnya, dia tidak tahu bahwa keterampilan terbesarku adalah melakukan perjalanan melalui ruang. Hei, siapa ini? Petik 2. Pria kecil itu menatap Chenan, dan kemudian menatap Yi, mengungkapkan tatapan curiga. Kakak Kongkong, ini ayah. Kata Yi sambil tersenyum. Ah, ayah. Kongkong segera membuka matanya lebar-lebar dan terengah-engah, berkata, ayah, aku ingin mati. Katakan itu, digantung seperti koala di Chenan di leher. Chenan bahagia dan mengerutkan kening. Bagaimana anaknya begitu berbeda. Hal kecil ini terlihat, meskipun tidak seaneh Yi, tapi ini jelas bukan lampu hemat bahan bakar. Chenan meremas hidung kiongnya. Tahu, apa yang sedang terjadi? Ayah dan anak itu bertemu tanpa perasaan aneh. Tampaknya telah hidup bersama. Kongkong pria kecil ini, meskipun kata-katanya seperti susu dan susu, tetapi itu membuat Chen Nan merasa menangis dan tertawa. Oh, ayah, kamu lebih ringan. Putramu dan aku hampir dibawa pergi oleh kura-kura tua Fazu. Aku hampir mematahkan kaki kecilku sebelum melarikan diri, tetapi aku tidak ingin menabrak harimau putih. Penyihir ada di tangannya. Ya Tuhan, ini mengerikan. Meskipun dia tersenyum manis, tapi aku merasa tinggal bersamanya lebih mengerikan daripada menghadapi kura-kura tua Fazu. Semua orang memanggilnya iblis yang mulia. Hah, akhirnya lolos. Petik 2. Xiao Chengxi menjelaskan, dia berbicara tentang adik perempuan yang bermasalah. Saya mendapat kabar bahwa Fazu ingin mengirim seseorang untuk diam-diam mengambil Yi dan udara. Saya memberitahu adik perempuan bermasalah itu bahwa dia hanya mengirim seseorang untuk membantu. Orang-orang adalah roh iblis di sekitar dewa-dewa barat dan Raja Iblis. Petik 2. Hihi, saudara Kongkong, ini Bibi Chenxi. Segera panggil bibinya. Bibi, teriak manis. Kakak, Yi juga menjerit manis. Kakak, apakah kamu menggodaku? Itu nama ayahku, tapi aku suka Suster Chengxi. Melalui percakapan singkat dengan Chenxi, Chen Nan telah mengerti persis apa yang sedang terjadi, dan terlalu banyak hal telah terjadi dalam 2 tahun terakhir. Munculnya putri kecil Cuyu, tidak diragukan lagi yang paling misterius, dan keterampilannya telah melonjak ke tingkat yang tidak terduga. Selama periode ini, ada semakin banyak penguasa dari alam kelima yang bermigrasi ke dunia dan surga, konflik sering meletus, dan situasinya sangat rumit. Pada saat yang sama, sebuah ramalan kuno mulai menyebar di antara para dewa, pintu ruang keenam akan perlahan-lahan terbuka, dan itu akan melewati dunia dan surga. Tidak jelas, Chen Nan telah mencium aroma berdarah yang menyengat. Dia punya firasat bahwa badai besar akan segera menyapu seluruh dunia. Namun, dia tidak takut, tetapi semburan semangat juang yang kuat. Keahliannya yang sebenarnya mencapai ranah ordo surgawi, dan dia merindukan pertempuran berdarah. Ayo kembali ke bulan. Chen Nan meraih tangan Xiao Chengxi, dan kedua lelaki kecil itu sudah merangkak di bahunya satu persatu. Surga, bumi, dan manusia bersatu. Lampu menyala dengan ringan, dan untuk sesaat, Chen Nan membawa mereka ke surga. Dalam perjalanan ke bulan, Chen Nan tiba-tiba mengungkapkan gelombang yang mengerikan, dan berjalan menuju surga barat. Di alam langit barat yang jauh, mengambang di pulau terapung di atas kuil para dewa, bayangan sihir muncul, dan itu adalah pukulan terhadap Fazu yang sedang berlatih. Dewa-dewa di bawah merasa bahwa langit bergetar untuk sementara waktu, dan kemudian menemukan bahwa pulau terapung itu telah runtuh, dan kemudian melihat leluhur Fazu berteriak dengan tergesa-gesa di luar langit. Seseorang berani menyerangku dari ribuan mil jauhnya. Alam Celestial Timur, Chen Nan mencibir, ketika saya melepaskan tangan saya, akun baru dan lama akan dihitung dengan Anda cepat atau lambat. Terbang menuju bulan bersama-sama, sekarang Chen Nan telah berhenti terbang dengan kecepatan luar biasa itu, ia harus melihat langit dan bumi. 13 tahun cacat, 2 tahun mundur, 15 tahun. Dalam 15 tahun kehidupan, banyak hal telah terjadi antara langit dan bumi, tetapi gunung dan sungai yang megah ini belum berubah. Chen Nan memiliki sedikit pencerahan. Bahkan jika Anda memiliki banyak keterampilan untuk dibuat, dan mana yang akan lolos ke surga, mungkin ada hari kematian, tetapi dunia ini masih ada.
Dibandingkan dengan dunia yang luas, orang, dewa, dan setan terlalu kecil. Mungkin, hanya dengan mencapai dunia waktu dan ruang para dewa besar, para dewa kesendirian dan mengalahkan para dewa surgawi, kita dapat mengubah apapun. Dia tidak akan melupakan bagaimana dunia yang hancur-hancur. Ketika memikirkan dunia yang hancur, Chen Nan memikirkan pesan yang ditinggalkan ayahnya, dan dia akan menemukan cara untuk memperbaiki dunia itu di masa depan. Di bumi surga, gunung-gunung yang agung dan sungai yang menderu telah menjadi semakin kecil dan semakin kecil, mereka telah naik ke langit dan bergegas menuju bulan. Jarak dari bulan semakin dekat dan lebih dekat, dan gelombang di hati Chen Nan semakin besar dan lebih besar. Saya telah meninggalkan di sini selama lebih dari 10 tahun. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi ketika saya kembali hari ini. Bagaimana dia akan menghadapi Menker? Pada saat itu, mereka dapat digambarkan sebagai saingan, hampir berjuang sampai akhirnya datang bersama karena berbagai alasan dan memiliki anak yang sama. Namun, perasaan di antara mereka sangat rumit, ketika Chen Nan memikirkannya, dia merasa sangat pusing. Ada juga Dan Taisuan, peri tak tertandingi ini, dan perselisihan antara Chen Nan dan Chen Nan tidak lebih mudah dari mimpi. Jika Yi dan Kong Kong tidak datang ke dunia ini, Chen Nan tidak berpikir itu terlalu sulit, tetapi dua lelaki kecil lahir. Chen Nan tidak bisa membantu tetapi sakit kepala. Sekarang juga, itu sudah bisa dispekulasikan. Lebih lama dilahirkan. Yi dan Kong Kong dikandung dalam tubuh Taisuan. Aku hanya tidak tahu apakah dia melahirkan dua anak pada akhirnya. Memikirkan kemungkinan itu, Chen Nan tidak bisa menahan menggigil. Dia bahkan bisa mengantisipasi situasi. Dan Taisuan membenci akar giginya. Membawa pedang ke seluruh dunia untuk menemukan. Pikirkan di sini, Chen Nan tidak bisa membantu menoleh untuk melihat Yi dan Kong Kong. Saya ingin menanyakan sesuatu dari mulut mereka. Yi, kenapa kamu tidak mendengarkan ibu pertiwimu? Lari diam-diam, dan kamu kosong, sebagai kakak laki-laki. Bagaimana kamu bisa berkeliaran dengan saudara perempuanmu? Apakah kamu tidak tahu bahwa ini berbahaya? Yi adalah hantu peri. Chen Nan sudah mengajar. Ketika kami bertemu sebelumnya, saya hanya ingin menyingkirkan mulut orang kecil ini, tetapi hasilnya tidak ada apa-apanya. Kali ini, Chen Kong juga membuat Chen Nan tidak mendapatkan apa-apa. Dia menggigit putingnya dan dengan samar-samar berteriak, "Ayah, bagaimana Anda bisa salah dengan saya? Adik perempuan itu harus kehabisan, hasilnya menarik saya. Hei, ya, saya ingin bertanya siapa ibu bungsu kami." Petik 2. Chen Nan menatapnya dengan takjub, dan pria kecil itu terlihat baik. Dan Yi di sebelahnya bergoyang-goyang sepasang kaki merah muda, tersenyum gembira. Kedua anak ini, terlalu dewasa sebelum waktunya. Anak besar, Chen Nan tahu bahwa saya tidak akan bisa bertanya apa-apa. Dia mulai bertanya pada Xiao Chengxi bagaimana caranya selama bertahun-tahun. Indah di langit, bintang terang, bulan sudah di depan mata. Setelah setengah jam, Chen Nan terbang ke bulan. Ini adalah negeri dongeng, tanah murni di atas langit. Tidak ada kotoran semi-filamen. Ini adalah dunia yang sangat damai. Menjauh, awan peri berputar-putar, bunga-bunga harum, dan wewangian manis datang bersama angin. Pohon harta hijau berayun dengan lembut. Potongan-potongan kecemerlangan ilahi yang tersebar. Gunung-gunung raksasa yang luar biasa, sungai-sungai yang luar biasa. Bulan yang luar biasa. Orang-orang dari keluarga Chen mengatur banyak kristal memori di bulan. Ketika Chen Nan muncul dengan Chen Xi dan dua anak-anak, mereka segera diperhatikan oleh keluarga Chen. Tiba-tiba mendidih di atas bulan. Banyak anak-anak dari keluarga Chen terbang keluar, semua bergegas ke langit, sensasi di atas bulan. Anda harus tahu bahwa reputasi Chen Nan saat ini terlalu keras. Meskipun posisi ayah dan anak mereka dalam keluarga Chen canggung di masa lalu, Chen Nan melawan beberapa raja purba. Setelah menjadi terkenal di 3 alam, murid Chen-nya dari keluarga Chen telah diterima oleh semua orang. Ayah, lihat itu, begitu banyak orang datang untuk menyambutku, sayangnya, ini benar-benar memusingkan bagiku, bagaimana mungkin aku suka itu begitu kosong. Chen Nan tertegun, lalu meremas hidungnya. Pria kecil ini, pada saat ini, Yi telah berdiri di bahu Chen Nan. Dengan lembut melambaikan tangan kecilnya dan berteriak dengan lembut, "Halo paman dan paman, tolong temui aku untuk menemukan ayahku kembali. Beritahu leluhur untuk membiarkan dia memberi hadiah kepadaku." Chen Nan tersenyum. Kedua anak ini benar-benar bukan lampu hemat bahan bakar. Mereka jelas takut disalahkan. Sekarang kita perlu memberi hadiah segera setelah kita kembali. Benar-benar, untuk membela, bukan menyerang. Keluarga Chen tersenyum. Kedua anak ini sangat menakjubkan sehingga mereka dilahirkan dalam beberapa bulan. Saya mulai mencoba menyelinap keluar, dan akhirnya mabuk dengan 2 naga bermasalah, dan benar-benar berhasil melarikan diri. Akibatnya, kedua pria kecil itu baru saja mulai berdebat dan berteriak-teriak, dan di kejauhan di atas puncak. Seorang wanita berbaju putih menembakkan cahaya suci dan membawa mereka semua pergi. "Ya, ibu yang cantik. Aku sudah lama tidak melihatmu, ibu kamu lebih cantik, aku sangat merindukanmu," ibu memeluk. Mulut Yi terlalu manis, dan setelah diselimuti oleh cahaya ilahi, mulut kecil itu ditutupi dengan madu sama. Kong Kong juga berteriak, "Kamu cantik lagi, ibu." "Oh, tidak, ibu, aku salah, aku tidak akan lari dari rumah di masa depan, tidak, aku salah. Ayah bantu." Selalu ada awan samar di atas puncak, dan bahkan Chen Nan tidak bisa memastikan apakah itu Dan Taisuan atau Mengkir. Jelas, keterampilan pihak lain sangat meningkat.
Saya takut bahwa kekuatan 7 keajaiban surga dan bumi telah banyak diserap, kebanyakan dari mereka sudah masuk atau akan memasuki ranah surga. Chen Nan disambut dengan megahnya kembali ke keluarga Chen, dan sekelompok besar anak-anak keluarga Chen terus bertanya kepadanya tentang pengalamannya selama bertahun-tahun. Chen Nan tidak dibebaskan sampai keempat kelompok dan 5 leluhur muncul. Setelah mengatur Xiao Chengxi, Chen Nan memasuki ruang rahasia bersama 2 leluhur. Terus terang toleran, tahan ketegaran. Kedua leluhur menatapnya dengan senyum. Mereka sangat bahagia. Dengan penglihatan mereka, bagaimana mungkin mereka tidak melihat bahwa Chen Nan telah benar-benar melangkah ke ranah surga, dan tidak junior sederhana. Hingga kini, kedua leluhur memiliki keinginan untuk membangkitkan kembali leluhur yang jauh. Sudah semakin lemah. Jika Chen Da dan Chen Er tidak kembali, 4 kelompok dan 5 leluhur tidak akan pernah mempermalukan Chen Nan, dan bahkan memikirkan waktu untuk melindunginya. Chen Nan tidak menyembunyikan apapun. Dia menjelaskan mengapa dia meninggalkan milisi dan pergi sendirian, dan bahkan menggambarkan semua pengalaman dan pengalaman melalui ruang dan waktu. Kedua leluhur itu heran dan bertanya-tanya tentang banyak hal. Lagi pula, senioritas mereka jauh lebih rendah daripada Fa Zu. Nenek moyang lama tidak tahu apa-apa tentang itu, dan keempat dan 5 leluhur tidak bisa menebak. Chen Nandao, biarkan saya melakukan yang terbaik untuk kedua leluhur. Tapi, saya tidak tahu bagaimana itu akan bekerja. Ruang berbicara. Dia mulai menggunakan kekuatan waktu dan ruang untuk menyembuhkan leluhur keempat dan kelima sekarang. Dia sendiri maju ke dunia surga, memahami dan menggunakan kekuatan waktu dan ruang. Ini jauh lebih baik daripada ketika saya pertama kali mendapatkannya. Kedua leluhur secara langsung tersapu turun dari alam surga oleh generasi arogansi dan peperangan melawan, ruang abadi-abadi, yang sombong, dan tidak ada tanda-tanda pemulihan. Setiap kali saya memikirkan hal ini, kedua anak tua itu sangat depresi. Kekuatan waktu bertindak atas 4 leluhur dan 5 leluhur, dan kemuliaan yang kabur terus berkelip. Tidak hanya kedua leluhur sangat gugup, tetapi Chen Nan juga sangat bersemangat. Ledakan. Dengan suara keras, ruang rahasia hancur. Kekuatan waktu menyebar, dan vegetasi di daerah terdekat dengan cepat membusuk, dan akhirnya layu, sehingga beberapa murid keluarga Chen dari jarak yang tidak diketahui berlari. Akibatnya, langkahnya semakin lambat. Ketika dia akhirnya bergegas ke depan, dia telah menjadi orang tua berambut abu-abu. Beberapa serigala menangis hantu segera bergegas ke langit, anak-anak keluarga Chen ini ketakutan. Untungnya, ini adalah sisa daya waktu, jika tidak mereka dapat berubah menjadi debu secara langsung. Nenek moyang lama, kamu. Beberapa, rambut putih, dan Ricky berbicara dengan susah payah. Pada saat ini, keempat kelompok dan Fa Zu langsung berubah dari seorang anak kembali ke 10 tahun, keterampilannya melonjak. Namun, masih jauh dari kembali ke puncaknya. Walaupun demikian, keduanya juga senang melolong langsung. Tidak seperti orang tua sama sekali. Konsekuensinya adalah secara langsung menarik Zijin Shenlong. Aku bergantung, kupikir ibu naga lahir. Ternyata kalian berdua. Chen Nan minum di malam hari, dan dia masih di sana. Bagaimanapun, bajingan tua itu terbang menjauh. Dia tahu bahwa Chen Nan pasti punya banyak urusan yang harus dihadapi. Ayo lagi. 4 kelompok dan 5 leluhur berteriak dengan penuh semangat. Chen Nan tampak pucat. Dia baru saja menggunakan kekuatan pamungkasnya. Namun, hanya 2 dari mereka yang pulih 50%. Penghancuran selalu lebih sulit daripada rekonstruksi. 2 leluhur, coba lagi dalam beberapa hari. Aku tidak bisa melanjutkan lagi hari ini. 4 kelompok dan 5 leluhur juga melihat kesalahan Chen Nan dan berhenti bertanya. Setelah itu, Chen Nan mengangkat beberapa cahaya ilahi dan menyelimuti para murid keluarga Chen itu. Mereka dipengaruhi oleh kekuatan waktu yang tersisa, dan mereka sangat rendah, sehingga mereka dengan mudah dikembalikan ke keadaan semula. Setengah bulan kemudian, kedua leluhur keluarga Chen akhirnya pulih sepenuhnya, dan sekarang keluarga Chen adalah tingkat 3 hari. Tiba-tiba, biarkan sorakan di atas bulan. Selama periode ini, Chen Nan belajar beberapa hal dari mulut kedua leluhur, tidak ada seorang pun di bulan yang tahu apakah Yi dan Kongkong adalah Mengkir atau Dan Taisuan, tetapi hanya tahu bahwa itu adalah anak Chen Nan. Bagi Chen Nan, ini benar-benar masalah yang merepotkan. Oh, aku bahkan tidak kenal paman panjang. Bajingan tua itu tampak tak berdaya. Rambut ini, aku tidak tahu. Baby Long mengedipkan matanya dan menggelengkan kepalanya. Ayah, jangan lihat aku juga. Omong-omong, Longer mabuk dan jatuh ke tanah. Berjalan keluar dari 3 pemabuk, melihat Little Phoenix dan Dawn di kejauhan, mengunjungi keindahan bulan, Chen Nan menunjukkan senyum hangat, dan kemudian mengerutkan kening dan terbang menuju kediaman Mengkir. Paviliun, jembatan kecil dan air yang mengalir, bunga-bunga segar dan bunga-bunga, dan pohon-pohon aneh, kebun peri di sini konyol dan bisa disebut tanah jarang. Mengkir masih seindah dulu, dia berpakaian putih dan memenangkan salju, seperti peri yang tidak makan kembang api di bumi. Kedua lelaki kecil itu, dengan wajah pahit, menggigit dot mereka, menulis sapuan menyedihkan sambil berbisik, kakak tidak datang untuk belajar hari ini, haruskah kita berdua istirahat? Alis Mengkir mengerutkan kening, dan dia berkata dengan aneh, kalian berdua berani melarikan diri dari rumah, ini adalah hukuman untukmu, Ham. Sayangku, betapa cantiknya kamu. Sayangku, kamu semakin dan semakin cantik. Menyaksikan kedua mata ini berkedip dengan mata besar. Melihat anaknya dengan menyedihkan, Mengkir marah sekaligus lucu. Pada saat ini, Chen Nan masuk. Ayah bantu. Ayah,
Selamatkan kami. Kedua pria kecil itu segera berteriak. Hehe, Chen Nan menyukai kedua elf itu dengan aneh. Tao, oke, kamu bebas. Keluar. Aku punya sesuatu untuk dibicarakan dengan ibumu. Kedua lelaki kecil itu tidak menunggu Mengkir untuk mengekspresikan posisinya dan melarikan diri dengan dua desakan. Kamu telah bekerja keras selama ini. Chen Nan menghadapi Mengkir dengan perasaan campur aduk. Mengkir memandang Chen Nan juga, dan penuh pikiran. Persahabatan di antara mereka benar-benar rumit dan sulit untuk diselesaikan. Dua anak ini, Chen Nan tidak tahu harus berkata apa. Ini anak-anak kita, tetapi Sister Dante juga sedang menunggu ibu mertua mereka. Kedua anak itu sangat aneh, dan mereka baru kembali ketika mereka bergabung pada tahun lalu. Mengkir tidak menyembunyikan. Dia jelas berdamai dengan Taisuan. Hubungan antara keduanya tampaknya sangat dekat. Chen Nan menatap kecantikan Tak tertandingi di depannya dan meraih tangannya. Mengkir memandang Chen Nan dan tidak melepaskan diri. Mereka berdua saling menatap untuk waktu yang lama, tetapi emosi yang halus. Terisi perlahan. Ker, kamu bisa kembali dengan selamat. Keduanya berbicara hampir bersamaan. Simpul hati Mengkir telah setengah terbuka. Titik. 3 hari kemudian, bulan sangat cerah. 4 leluhur dan 5 leluhur mengeluarkan undangan untuk merayakan kembalinya ke surga. 2 orang lainnya di bulan dikirim ke undangan, itu tidak bisa dihindari. Chen Nan benar-benar ingin tahu, di mana duduk suci pada 2 bulan itu. Kali ini aku akhirnya akan melihatmu. Selain itu, banyak orang kuat di surga dan dunia juga ada di antara undangan itu. Ini bukan untuk mengatakan bahwa 4 leluhur dan 5 leluhur memandang mereka di tanah. Mereka hanya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan kekuatan mereka. Wajah keluarga benar-benar tidak cantik. Kali ini, undangan pertama. Itu diberikan kepada Fazu, 2 leluhur keluarga Chen jelas menahan napas, dan ingin mengambil kesempatan ini untuk keluar. Tentu saja, tinggal di bumi dan dengan kekerasan, dan memulihkan kekuatan gaib surgawi dari Nangong Xianer, juga harus diundang. Pada hari ini, banyak orang kuat di dunia dan pangkat surgawi. Terbang menuju bulan. Tapi, itu pada hari seperti itu. Kecelakaan terjadi. Cahaya menyilaukan, mengungkapkan pisau ajaib keputusasaan tak berujung dan niat membunuh. Memecah kehampaan, bergegas dari dunia manusia ke bulan. Pisau sihir putus asa. Ya Tuhan, Heiki ada di sini. Raja Gesi datang melintasi perbatasan. Semua dewa yang bergegas ke bulan berseru bahwa pisau ajaib itu adalah prajurit hitam di tanah. Dengan niat membunuh yang tak terbatas, pisau sihir putus asa yang menyilaukan, tergantung di atas bulan, menjadi fokus perhatian semua orang. Heikiren tidak datang, tapi suara itu keluar dari atas pisau ajaib. Hari ketika aku keluar dari masalah adalah ketika keluarga Chen binasa. Zeng, The Desperate Magic Knife, disisipkan di atas bulan di tanah. Ini adalah penghinaan telanjang. Sebelum pria itu tiba, dia menembak pisau sihir terlebih dahulu dan tinggal di keluarga Chen. Ngomong-ngomong, tidak heran kalau Heiki bertindak seperti ini. 3 dari 7 raja terbunuh oleh Chen Nan ketika dia terluka parah dan belum pulih. Kombinasi dari 7 raja Taiko, yang dikenal sebagai tak terkalahkan, sangat melemahkan kekuatannya. Dia selalu ingin menghancurkan Chen Nan. Jadi setelah meterai dilonggarkan, hal pertama yang dia lakukan adalah sumpah jijik untuk membunuh keluarga Chen. Pada saat ini, Demeng hanya terbang di atas bulan dan berteriak dengan cemas, saya baru saja mendengar beritanya, mereka akan bangun dari tempat tidur. Chen Nan mencibir dan menunjuk, pisau ajaib di atas, berkata, berita kamu terlambat. Ini, Demeng terkejut. Pada saat ini, banyak dewa sedang berdiskusi, dan Demeng dengan cepat mengetahui apa yang sedang terjadi. Tanpa diduga, Chen Nan terbang, mengeluarkan pisau sihir putus asa, dan kemudian memenjarakannya, dengan cepat bergegas keluar dari bulan, dan kekuatan sumber waktu dan ruang melonjak, menyebabkan dia dengan cepat kehilangan bayangannya. Semua orang saya tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Chen Nan menaruh 18 segel berat pada pisau sihir putus asa, dan kemudian dengan cepat muncul di Gunung Fengdu dunia manusia. Dengan kekuatan besar, pisau sihir itu dengan hati-hati didorong ke langit. Kemudian, dia pergi dan berkata pada dirinya sendiri, dari hitam, kamu gila, dan kemudian kamu akan menjadi gila. Chen Nan mendorong 18 segel di bawah pisau ajaib yang putus asa ke lubang Gunung Fengdu, yang tujuannya jelas. Berani melemparkan pisau ajaib untuk membenci. Keluarga Chen Nan kemudian menerimanya dengan polos dan memberikannya kepada Tian Keng untuk perawatan. Ketika pembunuhan hitam arogan datang, biarkan dia pergi ke Tian Keng, yang terbaik adalah tidak jelas, jadi buru-buru ke sana dan sombong. 1. Chen Nan terbang dengan cepat di atas bulan, dan para dewa tidak tahu di mana dia sebelumnya. Banyak orang bertanya-tanya di mana dia mengirim pedang sihir Raja Dunia. Di taman peri yang indah, bunga-bunga berwarna-warni bersinar dengan kecemerlangan yang luar biasa, keharumannya manis, hatinya menyegarkan, pohon-pohon berwarna-warni juga bergoyang dengan lembut, dan buah-buahan peri yang tergantung di atasnya mengirimkan aroma. Demeng membawa segelas anggur abadi dan mendekati Chenan, bertanya, bagaimana Anda menangani pisau sihir hitam? Ini juga suara para dewa, banyak orang ingin bertanya, tetapi hanya sedikit orang yang memiliki kualifikasi seperti itu. Tembaga yang rusak dan besi busuk dibuang oleh saya. Ketika berwarna hitam, itu adalah harta, tapi saya hanya melihatnya dan memberikannya kepada pandai besi dunia, dan membiarkan mereka kembali ke tungku untuk membuat yang lain. Kata Chen Nan sembarangan. Ada yang tahu ini tidak mungkin.
Kali ini, kebetulan keluarga Chen memposting pesan untuk mengundang orang-orang. Heiki membuat pisau sihir yang putus asa, dan keluarga Chen tentu saja tidak senang. Gerakan ini bisa dimengerti. Bahkan jika semua orang ingin mematahkan kepala mereka, mereka tidak akan tahu bahwa Chen Nan telah membuat game untuk Heiki, game yang sangat berbahaya. Chen Nan tidak takut dengan serangan hitam itu, tetapi ia sangat menantikan panggilan awalnya. Ia ingin melihat apa yang akan terjadi pada Tian Keng yang misterius dan tidak dapat diprediksi. Ayah, apa yang kamu tertawakan? Seposong boneka porselen, aku tidak tahu kapan aku datang ke Chen Nandi. Perlakukan tubuhnya seperti batang bambu. Memanjat paha. Lelaki kecil itu berkata dengan curiga, ayah. Bagaimana rasanya aku menyeringai? Kau tidak akan menyesal dengan ibumu. Ya, ayah, apakah kamu melakukan sesuatu yang buruk? Yi, seperti peri, terbang ke bahunya. Kedua anak ini benar-benar bukan lampu hemat bahan bakar. Mereka sangat nakal. Chen Nan menggaruk hidung mereka dan tidak banyak bicara setelah tersenyum. Long Er datang pada saat ini, dan sekarang dia masih terlihat seperti berumur 7 atau 8 tahun. Meski terlihat sangat muda, tapi ada tren yang tak terlihat. Melihat penampilannya, menerobos tatanan dunia nyata. Dapat diselesaikan pada pagi dan sore hari. Dibandingkan dengan dua elf aneh, Long Er relatif lebih stabil, dan dia benar-benar memiliki gaya persaudaraan. Dia berkata kepada Chen Nan, ayah. Heiki membuat demonstrasi pisau sihir yang putus asa. Agaknya dia akan muncul di dunia kapan saja. Batas. Kita harus mengambil tindakan pencegahan dini. Petik 2. Chen Nan mengangguk dan berkata, ya, aku tahu, tapi sekarang kekuatan kita telah meningkat pesat. Aku tidak lagi takut padanya. Ini adalah fakta, dan sekarang Nangong Xianer, Fazu, Demeng, Chenan, dan dua leluhur keluarga Chen. Jumlahnya cukup untuk mengatasi Raja Hitam Dunia. Orang-orang ini tidak cocok dengan api hitam, dan mereka pasti akan melakukan yang terbaik untuk menembak. Sekarang dunia manusia jauh lebih kuat daripada 15 tahun yang lalu. Bahkan jika ada sisi hitam, ada dua raja lainnya. Tetapi pria di sisi Jerman, itu pasti akan dikontrol. Selain itu, ada pesulap master muda yang bersembunyi di iblis. Agaknya dia akan mengambil gambar pada saat kritis. Pada akhirnya, Long Er mengambil dua pria kecil yang aneh dan membawa mereka pergi. Biarkan Chenan dibebaskan. Bisa terus menyapa para dewa. Kecantikan, ayo bersulang. Zijin Shenlong, seorang bajingan tua yang tak tahu malu, sibuk dengan sekelompok dewa wanita. Rambut Emi, Baby Long malu bersamanya, dan merasa bahwa dia terlalu malu untuk menghadapi naga itu. Si kecil terbang ke bahu Chenan seperti sebelumnya, dan bergumam, aku adalah uskup agung dari 3 agama, dan kemudian tertidur lelap, mabuk. Chenan memiliki perasaan yang sangat khusus untuk kedua naga ini, dan dia bersatu lagi dengan mereka 15 tahun kemudian, perasaan dan pemahaman antara satu sama lain bahkan lebih lama. Dia memandangi naga kecil di pundaknya dengan ekspresi manja, senyum di wajahnya, api peperangan dalam benda kecil ini sudah terbakar, ia bisa menjadi penguasa sejati langit kapan saja seperti lebih lama. Di kejauhan, Little Phoenix berubah menjadi sosok humanoid dan menjadi loli kecil yang cantik dan imut. Chengxi kecil, yang memkompromikan temperamennya, berbicara dan tertawa, dan dua gadis cantik berusia 11-2 tahun menarik sekelompok pria. Para dewa terus mengawasi. Tanah murni Jiutian ada di sini untuk dikunjungi. Tolong. Keempat tim berkata dengan gembira di Taman Peri. Saat ini, keempat leluhur dan 5 leluhur telah memulihkan keterampilan celestial mereka. Mereka tidak menunjukkan citra lelaki tua di masa lalu, dan masing-masing memulihkan fisik-fisik mereka ketika mereka masih muda. Keempat leluhur meninggal karena secara tidak sengaja mempraktikkan keterampilan mereka, dan akhirnya terkondensasi menjadi tubuh seperti emas. Seluruh tubuh kuat dan kuat, dengan cahaya keemasan bersinar. Selain warna kulit yang sangat berbeda dari orang biasa, ia tampak sangat heroik. Uzu adalah bajingan tampan saat ini, meskipun semua orang tahu bahwa dia adalah barang antik tua yang tidak tahu berapa lama dia telah hidup. Namun, pada saat ini, pedangnya, alis dan matanya yang berbintang, penampilan heroiknya, harus membuat orang iri. Chen Nan tahu bahwa apa yang disebut 9 surga murni tanah adalah orang lain di atas bulan, dan memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Chen. Dia telah melihat dengan matanya sendiri di dunia yang hancur bahwa Master Pedang Surgawi dari 9 surga murni tanah bertempur melawan iblis Chen Perang, tahu keberadaan keluarga ini. 9 hari tanah murni datang dari 3 orang muda, tentu saja, hanya penampilan yang terlihat seperti seorang pemuda. Mata mereka yang dalam menubuatkan bahwa mereka semua adalah orang-orang kuat tua yang telah melewati badai. Selamat kepada 2 senior untuk pemulihan mereka. Mereka bertiga memberi hormat. Haha. 5 leluhur tertawa, dan kemudian berteriak Chen Nan, berkata, ini adalah Lord of Sword, Lord of Sword, Lord of Sword. Saya telah melihat 3 senior. Chen Nan memandang mereka sambil memberi hormat, dan menemukan bahwa ketiganya berada di antara Kaisar Dewa dan Alam Surgawi, dan mereka benar-benar Tuan Surgawi kecil. Tidak mengherankan bahwa 9 surga murni tanah memiliki ordo surgawi yang nyata. Saya takut bahwa Raja Iblis juga telah mengundangnya ke alam ketiga. Chen Nan terasa sangat aneh. Nama ketiga orang ini terlalu sombong, dan mereka sama dengan guru pedang yang tertegun yang diubah menjadi seorang prajurit ajaib oleh perang Chen yang ajaib. Mereka semua membawa kata, hari. Ketiganya menatap wajah Chen Nandi dengan penampilan buruk yang jelas.
Kelima leluhur berkata di pengadilan bundar, haha, kamu tidak khawatir tentang hal itu, meskipun Master Sword Master telah disempurnakan menjadi senjata dan dibawa ke ranah ketiga. Tetapi hidupnya bebas khawatir dan akan kembali ke tempat cepat atau lambat. Pada saat yang sama, lima leluhur tersenyum dan memperkenalkan kepada Chen Nan, kamu masih tidak tahu jenis tanah apa Jiutian Purelen. Hei, dewa besar sendirian dan mengalahkan reinkarnasi Baisi di masa lalu. Melawan langit dan 9 revolusi, ia pernah meninggalkan 9 garis keturunan, Jiutian Purelen, itu adalah dasar dari 9 waris besar. Para dewa di atas sekarang adalah keturunan dari 9 waris besar. Petik 2. Chen Nan terkejut karena 9 hari tanah murni ini benar-benar memiliki masa depan yang cerah. Ada 3 bulan di alam surga, tetapi orang di atas bulan ketiga belum datang. Meskipun mereka memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Chen, kali ini bukan kebetulan. Bulan ketiga, disegel. Waktu akan berlangsung selama 500 tahun, di mana saat itu kekuatan yang kuat akan membatasi ruang di sekitar bulan. Potong koneksi antara bagian dalam dan luar. Jelas sekali, garis orang-orang itu meramalkan kekacauan di dunia. Ingin menghindarinya. Bagi mereka yang berlatih di atas bulan ketiga, Chen Nan lebih penasaran, karena sebelum itu, dia tidak tahu apa-apa. Uzu menghela nafas dan berkata, pria di atas bulan. Masa depan lebih besar, tapi dia tidak memerinci. Bulan tempat keluarga Chen tinggal. Hari ini sangat damai. Sebagian besar dewa datang untuk pertama kalinya, dan hanya sedikit orang yang bisa mendarat di sini. Di dalam taman peri, para dewa menertawakan anggur. Aroma harum lincau, baoshu seksia. Kren peri terbang, kera putih menawarkan buah persik. Soulu Weizi, jadikan tempat ini terlihat lebih sakral dan damai. Dan pada saat ini, raungan panjang datang dari jauh. Suara sihir besar memekakkan telinga seperti gelombang mengejutkan. Energi magis yang menakutkan, seperti tsunami, mengalir ke bulan sejak hari itu. Kegelapan yang tak berujung menelan permukaan bulan dalam sekejap. Napas sihir yang kuat itu menakutkan, mengerikan, hitam. Pada saat ini, semua orang tahu. Orang gila itu terpisah 15 tahun. Temukan lagi. Heiki jelas pria besar yang mengguncang 6 alam, dan Prestiseya secara langsung mengejar setan, Dugu mengalahkan langit dan yang lainnya. 15 tahun kemudian, Raja Dunia akhirnya keluar dari masalah. Semua orang tahu bahwa kali ini akan ada badai. Wajah Demeng tiba-tiba berubah. Meskipun dia tahu bahwa Heiki akan keluar dari masalah, dia tidak berharap itu akan begitu cepat. Fazu dan Nangong Xianer juga memiliki wajah yang bermartabat, dan tidak ada yang bisa bersantai dengan mudah di hadapan Raja Setan Bumi Mega ini. Chen Nan dan dua leluhur keluarga Chen tidak terlalu terkejut, karena Sui King ini akan bermasalah untuk keluarga Chen, 1 hari di pagi hari dan 1 hari di malam hari. Mengaum, raungan sihir besar mengguncang dunia. Moyun menelan bulan. Dari kejauhan, awan ajaib yang tak berujung melesat ke atas dan benar-benar menelan lingkaran bulan itu. Langit dan bumi seperti ini berada di luar fase, dan begitu banyak makhluk di alam semesta yang ketakutan. Hitam semakin kuat lagi. Ini adalah perasaan dari beberapa tuan di lapangan. Jebakan 15 tahun tidak melemahkan kekuatannya, tetapi membiarkannya memperbaiki ke tingkat yang lebih tinggi. Sebenarnya, ini tidak mengejutkan. Pada saat itu, 7 orang kulit hitam disegel di bawah 7 pilar langit. Setelah bertahun-tahun yang tak berujung, mereka keluar dari perangkap mereka, menyebabkan cedera serius. Mereka membutuhkan waktu untuk berkultivasi. Selama ada cukup waktu, mereka menunjukkan kekuatan magis besar dari tanah akan jauh lebih kuat dari apa yang dilihat Chen Nan di masa lalu. Demeng, Fazu, Nangong Xianer, kami, pergi untuk menemui musuh. Teriak Chen Nan. Heiki terlalu kuat, tidak ada yang datang, energi iblis mengerikan telah menyapu bulan, jika Anda membiarkannya bergegas, saya takut bahwa bulan akan segera berubah menjadi debu. Sekarang, ini bukan waktunya untuk malas dan lamban. Meskipun Fazu dan Deus sangat licik, mereka harus mencoba. Yang terbaik untuk bertarung pada saat ini. Bagaimanapun, mereka adalah musuh mati dengan Heiki, dan akhirnya bergegas bersama Chen Nan. Hari ini keluarga Chen akan dihancurkan. Hei menggeram dengan keras, dan datang dari surga di bawah. Chen Nan jengkel. Yusin, keluarga Chen 8 jiwa, Mengker, dan Taixuan, banyak personil, dia masih harus menyelesaikannya di masa depan, sekarang dia harus memulai pertempuran sengit. Fazu, Nangong Xianer, dan Demeng menjadi yang terbaik. Meteorit angkasa langsung dipanggil oleh Fazu, hujan meteor yang tak berujung menembus langit alam surga, dan meraung ke Raja Kuno yang sedang bergegas turun. Demeng memainkan 3 kelompok pedang yang mengerikan. Ribuan belati menyilaukan bergoyang dengan energi pembunuh yang tak berujung, diselimuti Raja Dunia. Nangong Xianer juga menunjukkan penguasaan yang sangat tak terduga, dengan cahaya merah muda yang menyinari dunia, seperti kain kasa dan jaring langit, menutupi dari hitam. Cahaya kunang-kunang berani bersaing dengan Hoi, itu benar-benar di luar kendali kita. Heiki telah bergegas, tubuh iblis yang tinggi sama bermartabatnya dengan gunung, dan kulit perunggu telanjang menunjukkan kekuatan tak berujung yang terkandung di dalamnya. Rambut hitam itu menari dengan liar sepasang mata menunjukkan desahan yang tak ada habisnya, dan 40.000 dewa dan roh meraung di belakang. Ini adalah momentum raja yang tiada taraf datang ke dunia. Biarkan roh banyak dewa gemetar di bulan. Ledakan. 1 pukulan. Hanya pukulan. Black memecah hujan meteor yang tak berujung.
Kemudian dia menjerit di langit, dan mulutnya seperti angin dan awan, dan dia menelan semua 10.000 pedang dan tenda yang dibanting Jerman ke mulut. Terlalu kuat, itu tak terkalahkan. Kemudian, dia mengulurkan satu telapak tangan dan dengan kasar menggerakkannya ke langit. Nangong Xianer menabrak tanah merah muda dan hancur dalam sekejap. Hitam tak terkalahkan, orang gila. Di belakang 400.000 dewa dan setan meraung bersama dan mengguncang dunia. Tanyakan hari ini, siapa yang paling galak? Sekarang tidak ada keraguan bahwa dorongan pertama berwarna hitam. Raja kuno ini tampaknya dilahirkan untuk bertarung dan hidup untuk bertarung. Dengan prestise yang sengit, tidak ada yang bisa bersaing dengannya. Ini adalah kasus 15 tahun yang lalu, dan itu masih terjadi 15 tahun kemudian. Dia dengan mudah memecahkan master dari 3 master tingkat, dan posturnya yang kuat membuat semua dewa merasa takut. Ini hanyalah orang yang tak terkalahkan. Sapu semua musuh, tidak ada yang bisa menolak. Haha, berani menyinari mutiara biji-bijian beras. Black tertawa, dan setinggi satu kaki iblis, seperti baja tuang, kuat, dan penuh daya ledak. Pada saat ini, dia telah berubah menjadi setan yang tak terkalahkan. Demeng, Fazu, dan Nangong Xianer tentu saja sangat terpukul, pelajaran mereka yang luar biasa begitu sulit sehingga mereka tidak bisa saling menolong. Perasaan ini membuat mereka ketakutan. Namun, jika dikatakan penakut dan menyerah pada pertarungan, itu tidak mungkin. Hal-hal jauh dari titik itu, mereka masih memiliki tangan belakang. Pada saat yang sama, mereka percaya bahwa Heiki hanyalah satu orang, mereka tidak percaya bahwa dia dapat menghadapi serangan 6 Tuan Surga. Ya, mereka bertiga ditambah 3 keluarga Chen, mungkin cukup. Chen Nan, kamu cukup mati, tapi biarkan aku menyesali seluruh hidup. Bocah juniormu yang sepele sebenarnya membunuh 3 raja kuno. Seharusnya dibunuh 10.000 kali. Titik awal hitam menunjuk ke Chen Nan dan meraung keras. Awan iblis tak berujung melonjak, dan di belakangnya adalah kegelapan, hanya untuk melihat gambar iblis yang tak berujung berjuang dan melolong. Aku khawatir kamu tidak akan membunuhku. Dan aku seperti ketiga pria itu. Aku mati di tanganku. Chen Nan mencibir. Tidak ada gunanya untuk mengatakan lebih, dan sekarang hidupmu akan berakhir. Heiki naik ke langit. Angin tangan kanan tangan langsung membubarkan beberapa awan di langit dan bumi, dan bergegas dalam sekejap, meluruskan dada dan perut Chen Nan. Fluktuasi energi aneh di kekosongan itu sedikit berdesir, dan sosok Chen Nan perlahan memudar, dan pukulan tiran hitam itu langsung meledak ke kehampaan, melewati tubuh Chen Nan. Ada seruan kegembiraan atas bulan segera. Di mata banyak dewa, tinju Heiki menembus dada dan menembus tubuh Chen Nan. Banyak orang tidak tahu bahwa itu hanyalah gambar sisa dari Chen Nan. Black berputar tiba-tiba, berhenti di atas langit, menatap kehampaan di bawah, mengerutkan kening dan dengan dingin berkata, ruang waktu, ternyata menjadi kekuatan ruang waktu. Dalam sekejap, Chen Nan menunjukkan tanda-tanda dari kekosongan itu. Heiki menunjukkan senyum cerah, berkata, tidak heran kamu berani mati. Ketergantungan semacam ini benar-benar muncul. Ini tampaknya adalah kekuatan asli Dewa Waktu dan Ruang, dan aku tidak berharap itu diperoleh olehmu. Tapi tetap saja, jauh tidak cukup, ingin mengalahkanku. Hei, bahkan jika Dewa Waktu dan Ruang datang, aku tidak takut. Ayo mati. Petik 2. Wan Wanjun menekan bagian atas. Demeng mencetak tangan besar ke bawah dengan ganas, dan telapak tangan besar itu dengan cepat membesar untuk menutupi ruang di sekitar Chenan. Pada saat ini, Chen Nan juga mengangkat raungan panjang dari langit. Dia berani melawan kenaikan hitam 15 tahun yang lalu. Mengapa dia tidak berani 15 tahun kemudian? Cahaya redup, melawan langit, menuju telapak tangan besar, tangan Chen Nan terus menyegel. Mainkan kekuatan waktu. Cahaya menakutkan itu, dari pingsan dan redup, menjadi lebih kuat, dan akhirnya bersinar di seluruh dunia. Tidak ada yang bisa membuka mata mereka. Bahkan jika mereka berjauhan, banyak dewa merasa bahwa waktu tampaknya berlalu begitu cepat. Orang bisa membayangkan betapa menakutkannya waktu yang berjalan di pusaran pertempuran ini. Ledakan, kekuatan kekerasan Heiki langsung menghancurkan Chen Nan. Namun, kekuatan seperti lautan luas tidak semua bertindak pada tubuh Chen Nandi. Pada saat kritis, ia menjalankan kekuatan asli ruang angkasa, dan dalam sekejap memecah kehampaan dan melarikan diri 10 mil jauhnya. Apa? Heiki tidak terluka, dia mengaum, telapak tangan besar menyusut dengan cepat, dan menyingkirkan cahaya waktu yang kuat, tapi... Pukulan ini tidak sepenuhnya sia-sia, ia berkata dengan dingin, saya tidak berharap kekuatan waktu telah memusnahkan kultivasi saya selama berpuluh-puluh tahun. Tapi ini hanya sekali. Itu tidak berguna. Para dewa di atas bulan terkejut. Terang waktu Chen Nan sebenarnya memusnahkan latihan kultivasi yang telah dalam gelap selama beberapa dekade. Meskipun relatif terhadap usianya yang tak berujung, itu benar-benar tidak signifikan. Tetapi bisa membuat Raja Gaisi makan kerugian kecil sudah cukup untuk menunjukkan bahwa cahaya waktu itu mengerikan. Masih terpana, bunuh dia bersama. Chen Nan berteriak pada Demeng, Fazu, Nangong Xianer tidak jauh dari sana. Keempat tuan bergegas ke depan pada saat yang sama. Kekuatan keempat gelombang berfluktuasi antara langit dan bumi, menyapu langit, dan kekuatan langit, yang melonjak, dunia ini tampaknya tak tertahankan. Baik Anda mati atau saya mati, kedua belah pihak tahu bahwa tidak mungkin menjadi baik. Tembakannya benar-benar tak kenal ampun.
Meskipun Heike sangat menakutkan, dia juga agak sulit untuk menghadapi 4 tuan pada saat yang sama, meski dia telah dengan mudah memecahkan aksi 3 tuan sebelumnya. Sebagian besar, itu untuk kekuatan ekstrim, untuk menghalangi pihak lain. Pada saat ini, keempat leluhur dan 5 leluhur juga bergegas turun ke bulan, dan 2 tuan tingkat utama bergabung dengan kelompok pertempuran. Kali ini, perasaan hitam merasakan lebih banyak tekanan. 1 orang saja yang bertarung melawan 6 tuan tingkat. Mengejutkan, kekuatan Raja Taiko mengejutkan dunia. Anda harus tahu bahwa Heike belum sepenuhnya pulih ke kondisi puncak. Apa? Dia bangkit dan meraung di langit, terbang dengan liar, dan 40.000 iblis di belakangnya mendidih dan berselisih, dan ada iblis yang menelan perintah 6 hari, dan para dewa di kejauhan menyaksikan pertempuran itu ketakutan. Ruang nyata. Fazu berteriak. Dia adalah dewa spiritual dari sistem spiritual. Ini adalah sihir serangan spiritual yang paling bangga dalam beberapa tahun terakhir. Itu adalah kutukan larangan surgawi yang paling kuat yang dia kuasai. Demeng juga berteriak, arai kepunahan pedang. Pedang indah yang tak berujung menutupi dunia seperti hujan ringan, dan setiap inci ruang terang dan tajam. Balikan semua makhluk hidup. Nangong Sianer juga menyeruput, tetapi ini bukan Mei Gong, ini adalah sublimasi ulung dari aksi luhur, semua pesona gadis surgawi dari mayat yang tak terlihat menjadi mayat yang berwujud. Menuju dampak hitam, itu adalah pemanggilan roh tingkat surga kuno. Keempat kelompok itu bahkan berteriak, langit bersinar. Tubuh, menyilaukan seperti matahari, putaran menyilaukan muncul di depan dadanya, dia menembak balikkan dunia. 5 leluhur berteriak, dan dunia tiba-tiba bergolak. Badai mengerikan bergulir di seluruh dunia. Beidou Fumo. Setelah 15 tahun, Chen Nan sekali lagi menggunakan catatan cinta Taichung yang terlupakan sebagai starter hitam. 7 bintang bersinar, dan 7 pilar cahaya yang indah seperti pilar surga. Blaze menuju hitam. Pada saat ini, sangat rumit untuk menjalankan latihan bumi di Chenan. Setelah pertempuran antara Taisang dan evokasi, tampaknya kedua latihan telah bermutasi, tertahan, dan terjerat satu sama lain. Berjalan dengan rute kompromi. Serangan 6 tuan pada saat yang sama. Bahkan ketika itu hitam, ia segera berubah warna. Keahlian top dari 6 master. Itu membuatnya kurang percaya diri. Di depan kekuatan yang menghancurkan, Black meraung keras, menghindari beberapa serangan mengerikan. Tetapi tidak mungkin untuk melarikan diri semua. Lagi pula, itu adalah 6 orang yang menyerang bersama, bahkan jika dia memecahkan ruang, akhirnya ada beberapa sinar cahaya yang menutupi tubuhnya. Para dewa dan setan semuanya. Black meraung, dan 40.000 dewa dan setan mendidih, dan bayangan jiwa yang tak berujung memenuhi dunia. Cahaya kehancuran yang terburu-buru kewalahan, meskipun banyak dewa, roh, dan hantu yang hampir hancur total. Tapi Heike bergegas keluar. Namun, pada akhirnya, sihir magis dari ruang nyata Fazudi. Fan iblis dengan Chen Nandi. Mereka semua menghantam tanah hitam, meskipun keterampilan sihirnya tidak mungkin, mereka tidak bisa sepenuhnya diselesaikan. Pada akhirnya, 7 pilar surga dan cahaya, menempatkan Heike di udara, dan menjebaknya dengan kuat di dalam. 6 penguasa surga. Bagaimana Anda bisa membiarkan kesempatan ini lewat? Semua mulai membombardir dan meledakkan diri, dengan kejam menyerang Raja Dunia, Heike. Tapi, dalam sekejap, Black menerobos penjara. 7 dewa Daotong sangat mematikan, dan diusir oleh 400.000 dewa, dia tidak terlalu menderita kerusakan. Chenan Yaodi adalah hasil seperti itu. Paksa orang hitam untuk bangkit, tetapi jangan membuatnya menjadi situasi putus asa. Benar saja, Heike menderita banyak kerugian, ada yang jengkel, dan berteriak di mana pisau ajaib itu. Dia meledak menjadi roh jahat mengerikan di seluruh tubuhnya, dan tampaknya merasakan pisau sihir yang putus asa. Pada saat ini, beberapa master surgawi lainnya menatap Chen Nan. Lagi pula, pedang iblis keputusasaan dikirim olehnya. Sekarang semua orang berharap bahwa Chen Nan menyembunyikannya secara diam-diam sehingga menyulitkan Heike untuk menemukannya. Tapi, dari mana mereka tahu bahwa Chen Nan menggali lubang untuk Heike? Sekarang juga, tunggu saja dia untuk melompat. Halo, tembaga Anda yang rusak dan besi busuk membuat saya meleleh. Sekarang saya telah kembali ke tungku untuk membuat yang lain. Tunggu untuk membuat toilet emas hitam untuk Anda. Chen Nan tertawa. Black putus asa, berkata, selama aku tidak menghancurkan. Tidak ada yang bisa menghancurkan pedang sihirku. Pedang sihir ada di tangan, aku akan memotong waktu dan ruang, dan membuat waktu dan ruang kekuatan asli Anda menjadi hambar seperti hambar. Ketika Heike mengatakan kata-kata ini, kesadaran buminya terus memanggil pedang sihir. Dalam pengetahuannya, pedang sihir itu seperti kehidupan keduanya, dan akan muncul di tangan selama kesadaran roh bergerak. Namun, hari ini jelas agak tidak biasa. Namun, bagaimanapun dia merasakannya, dia meraung hitam, mengayunkan energi sihir yang tak ada habisnya, dan membunuh menuju dunia manusia. Fazu dan yang lainnya sangat cemas dan mengejar mereka, mereka pasti tidak ingin memegang pisau ajaib di tangan mereka. Chen Nan, apakah kamu benar-benar menyembunyikan pisau ajaib? Bisakah kamu menjamin bahwa Heike tidak dapat menemukannya? Beberapa tuan dari perintah surga meminta Chen Nan sambil mengejar. Tenang, dia pasti tidak bisa menemukan Heike. Chen Nan menjawab di mulutnya, tapi dia berharap Heike menemukannya dengan cepat. Semua ini tidak hanya berbicara kepada orang kulit hitam. Benar saja, ada cemoohan hitam yang konstan di depan, dan Sen Han berkata, Chen Nan kalian semua sudah mati.
Pisau ajaib ada di tangan, bagaimana kalau kalian bahkan 6 orang? Aku membiarkanmu tidak memiliki tulang. Ketujuh pria itu berlari ke dunia manusia satu demi satu. Chenan menyerang Heiki beberapa kali di jalan, karena hanya Chenan yang tahu rahasianya. Orang lain tidak tahu bahwa ini adalah biro yang menyeramkan, jadi dia menembak momen itu. Tanpa syarat, jelas, dia ingin mencegat Start Hitam dan mencegahnya mencari pisau ajaib. Dapat dikatakan bahwa tidak ada cacat. Seven Masters of Heaven dengan cepat bergegas ke Gunung Fengdu, di mana awan kesedihan suram, udara yin menyelimuti keempat ladang, amarah mengerikan yang tak terbatas dan gelap, menutupi langit dan matahari. Heiki telah merasakan meterai pedang sihirnya, dia tertawa, kamu sia-sia. Tunggu kematian. Omong-omong, dia berubah menjadi tenda hitam, dan dia membengkak menjadi roh iblis yang mengerikan, bergegas menuju lubang itu hari itu. Heiki sangat ceroboh, dia tidak memikirkannya sama sekali. Selain itu, Tian Keng sendiri tidak berfluktuasi sama sekali, sehingga tidak mungkin untuk memperhatikan apa yang salah di sini. Selain itu, keenam orang di belakang mencoba untuk menghalanginya dan tidak ingin membiarkannya masuk ke daerah ini, yang juga membuat Heiki bersantai. Berbagai faktor berpadu bersama, memungkinkan Heiki bergegas langsung ke Tian Keng. Heiki adalah orang gila. Setelah dia bergegas masuk, dia menekan ke depan. Dia tidak ingin ada hambatan untuk menghentikannya. Setelah Heiki bergegas ke tanah dan meninju pukulan, seluruh gunung Fengdu langsung berubah, dan dunia kehilangan warnanya. Chenan segera menghentikan Fazu, Nangong Xianer dan yang lainnya, dan berteriak, kami akan mundur. Para master dari 5 peringkat surgawi tertegun untuk sementara waktu, tetapi kemudian mereka segera berubah warna, karena mereka juga merasa ada teror yang tak berkesudahan di bawah tanah, seolah-olah mereka akan hancur berantakan. Gunung Fengdu, seperti tsunami, dan semua puncaknya seperti gelombang, bergetar hebat, jatuh berkeping-keping, dan kemudian melonjak ke puncak baru, bayangan udara yang tak berujung langsung menyelimuti dunia, di sini dalam sekejap kegelapan diselimuti, bahkan jika sekuat beberapa penguasa surga, rasanya masih seperti Anda tidak bisa melihat jari-jari Anda. Keenam orang dengan cepat naik ke langit dan bergegas keluar dari Gunung Fengdu. Pada saat ini, panik hitam dan raungan marah datang dari tanah Gunung Fengdu. Sialan, Chen Nan, beraninya kau mengadu aku. Aku tanda pagar dan, aku berani berteriak padaku. Bumi tampaknya runtuh, dan ada raungan-raungan hitam, dan pisau ajaib putus asa meledak dalam kegelapan. Heiki tampaknya dalam situasi putus asa. Chen Nan menjawab dengan suara dingin, kaulah yang mengadu. Fazu, Nangong Xianer, Demeng dan yang lainnya terpana. Gunung Fengdu di bawah, seperti air laut yang melonjak, membengkak dengan energi magis yang mengerikan. Kegelapan benar-benar tenggelam di bawah. Tian Keng telah ditemukan selama lebih dari 10 tahun, dan kali ini Chenan akhirnya menggunakannya untuk menahan Raja Kelima Raja. Memainkan peran yang seharusnya. Untuk Tian Keng yang misterius, bahkan hantu surgawi yang tinggal di sini sepanjang tahun tidak mengerti, apalagi orang luar. Kali ini dia, digantung, dan membiarkannya mati-matian. Mengaum. Heiki tampaknya telah menghadapi musuh yang kuat yang tak terbayangkan. Raungan mengaum menembus awan, dan melalui awan sihir tebal dan roh-roh jahat, dia berlalu. Ini, Demeng menelan ludah, dan dia merasakan kekeringan di mulutnya. Dunia manusia terlalu misterius dan menakutkan, dan ada tempat-tempat mengerikan yang bisa menjebak yang hitam. Sebagai Raja Alam Kelima, dia belum pernah mendengarnya, dan dia benar-benar terkejut. Jika Chen Nan menggunakan tempat-tempat rahasia ini untuk menghadapinya di masa depan, buahnya akan tak tertahankan. Ledakan. Terdengar suara keras, bebatuan mengalir melewati langit, kedua gunung itu keluar dari awan ajaib, dan hancur di atas langit, momentumnya terlalu besar. Sebuah gambaran menakutkan tercermin di mata keenam penguasa surga dan para dewa yang datang sesudahnya. Tentakel yang tak berujung, seperti gunung, menari-nari ke langit, dialah yang melemparkan dua puncak dan menghancurkannya. Para dewa merasakan kulit kepala mereka kesemutan, monster apa itu? Sebenarnya tentakel seperti gurita. Jerawat di atas tidak rata, tertutup lendir, dan menari di langit, tidak ada habisnya, dan saya tidak tahu seberapa dewasa. Dao Guanghuo, Heiki di Gunung Fengdu, menderu marah, tampaknya dalam masalah besar. Pisau ajaib keputusasaan yang tak terhancurkan ada dalam kegelapan tak berujung. Seperti petir yang paling ganas, puluhan ribu dewa terbelah, dan Gunung Fengdu di bawahnya diaduk, dan longsoran salju retak. Pemandangan akhir sekolah. Tapi, di sekitar cahaya pedang yang tak berujung, ada tentakel raksasa yang menari, seperti naga, menutupi dunia, dan dengan keras menekan hitam dari bawah, membuatnya sulit baginya untuk melarikan diri dari perangkap. Jantungnya bergetar, bahkan jika mereka berjauhan. Bahkan Fazu, Nangong Xianer, yang adalah penguasa surga, juga terkejut. Lalu, ada apa? Demeng bertanya dengan kaget. Makhluk tak dikenal ini memberinya rasa ancaman yang sangat serius. Dia mencium aroma kematian dengan samar. Jika dia diizinkan bertukar dengan Heiki, aku khawatir dia sudah lama mati sekarang. Bahkan sekuat hitam, tampaknya sudah bosan menangkis sekarang. Lebih dari Demeng tidak memahaminya sendirian, hampir semua orang di tempat kejadian tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mata Fazu menyipit menjadi dua celah, dan butuh waktu lama untuk mengatakan, ini sepertinya disebut tubuh surgawi. Nangong Xianer juga mengerutkan kening, wajahnya yang cantik telah kehilangan daya tariknya yang mempesona, katanya dengan suara yang dalam, sepertinya itu adalah kekuatan yang berhubungan dengan langit. Ledakan. Ada suara keras lainnya.
Di Gunung Fengdu diselimuti energi sihir yang tak ada habisnya. Sekali lagi, bayangan sihir besar, lengan cakar besar, menyapu di atas langit, dan kemudian menamparkan ke arah awal hitam di bawah. Ini berbeda dari tentakel fangkai. Ini adalah cakar binatang. Itu ditutupi dengan baju besi skala biru, dan pisau cakar yang tajam bersinar dengan cahaya Youbi, seperti 9 Yu bergegas untuk memusnahkan dunia. Sederet jejak membuat orang lintasan dingin. Kemudian itu kewalahan. 4 leluhur dan 5 leluhur berseru. Itu, tangan destruktif dari kesusahan setan besar. Itu tangan pemusnahan. Menjauh. Iblis kuno King Zhen juga berubah warna secara instan, dia adalah karakter 10.000 tahun yang lalu. Setelah mengalami bencana secara langsung, bagaimana tidak bisa mengenali cakar binatang besar ini? Banyak dewa telah mengubah warna mereka dengan cemas. 10.000 tahun yang lalu, para dewa jatuh, dan beberapa cakar binatang besar adalah salah satu penyebabnya. Di depannya, cakar binatang yang bergegas keluar dari Gunung Fengdu tampak persis sama dengan yang ada di bumi 10.000 tahun yang lalu. Sumber momok bumi ribuan tahun yang lalu sebenarnya tersembunyi di sini. Bagaimana tidak mengejutkan, atau menakutkan? Apa? Black meraung dengan marah, dan pisau ajaib putus asa menyapu tangan, melawan monster yang tidak dikenal itu. Dang Mangzeng meledak menjadi cahaya yang mengerikan, menyapu banyak puncak, tetapi tampaknya sulit untuk secara efektif melukai sumber bencana, tampaknya itu adalah monster yang tidak bisa dibunuh. Fazu, Demeng, Nangong Xianer, dan Chenan pernah melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, kembali ke puluhan ribu tahun yang lalu, menyaksikan adegan kebobrokan para dewa, dan menyaksikan inkarnasi perang pria misterius melawan langit, dan menghalangi serta merasakan melalui kekuatan mengerikan itu. Tapi sekarang, mereka terkejut menemukan bahwa monster yang disembunyikan di bawah Gunung Fengdu tampaknya jauh lebih kuat daripada penjelmaan dari pertempuran pria misterius itu. Ledakan. Itu adalah suara keras lain yang mengguncang langit dan bumi. Sebuah monumen batu besar naik ke langit dan terlempar ke langit oleh kekuatan besar itu. Namun, karena bahan khusus dan kekuatan segel di atasnya, belum rusak. Ada beberapa karakter besar di atasnya, memancarkan cahaya ilahi yang terang, menerangi Gunung Fengdu yang gelap. Nangong Xianer berkata dengan takjub, Qingtian, inkarnasi kedua. Semua orang kaget inkarnasi kedua Qingtian, bukankah karakter yang punah pada tahun-tahun itu begitu jelas? Itu langit biru. Para dewa mungkin tidak begitu jelas, tetapi jika mereka adalah orang biasa, mereka akan merasa sangat akrab, karena ini adalah karakter yang sering mereka gantung di mulut mereka, Tuan Qingtian, atau Tuhan. Perlahan-lahan, para dewa juga memperlambat para dewa, banyak orang yang naik ke surga, dan mereka memikirkan dewa yang sering menggantung di mulutnya ketika dia seorang manusia. Itu benar-benar keberadaan yang hampir tidak nyata. Setidaknya para dewa ini naik ke surga, dan setelah memahami masalah-masalah esensial para dewa, mereka tidak lagi percaya pada gagasan tentang Tuhan. Karena mereka sudah menjadi dewa, mereka percaya bahwa semua orang bisa menjadi dewa. Semua kekuatan dapat diperoleh melalui kultivasi. Yang disebut dewa bumi haruslah dewa yang kuat, disalahpahami oleh manusia. Namun, inkarnasi Tuhan hari ini muncul di depan mata mereka, dan itu adalah kehancuran para dewa tahun itu tidak mengejutkan para dewa. Ini benar-benar dunia yang tidak terduga. Ketika aku masih fana, karakter yang tergantung di mulutku benar-benar ada. Aku bergantung pada, mengandalkan. Zijin Shenlong tergagap, dan berkata pada dirinya sendiri, naga kakeknya, ada Tuhan. Paman Long benar-benar pusing, andalkan. Rambut Emi, aku pusing juga. Baby Long juga membelalakan matanya, bangun dari mabuk. Di hati para dewa di kejauhan, gelombang luar biasa telah mengalir. Kali ini, inkarnasi Tuhan sangat terkejut. Mereka tidak tahu apa konsekuensinya. Tidakkah tragedi membunuh para dewa terjadi seperti yang mereka lakukan 10.000 tahun yang lalu? Sungguh, Tuhan. Wajah Demeng pucat. Dia menghabiskan lebih dari 10 tahun di dunia manusia dan pernah berkeliaran di antara manusia. Bagaimana tidak terdengar, bahwa eksistensi tertinggi dari populasi fana ini. Itu adalah satu-satunya tuan yang jauh lebih tinggi dari para dewa. Fazu juga mengubah kulitnya. Sen berkata, mungkin itu nama lain dari apa yang disebut langit. Nangong Xianer terkejut, jelas seseorang pernah menyegelnya di sini. Meskipun dia sangat kuat, itu tidak mengerikan. Bagaimanapun, seseorang pernah menaklukkannya. Wajah Wusu sangat tidak sedap dipandang, dengan mengatakan, tapi dia hanya penjelmaan Tuhan. Ledakan. Dua lengan cakar menonjol dari tanah Gunung Fengdu, satu adalah baju besi skala biru yang menutupi cakar binatang, dan yang lainnya adalah tentakel seperti gurita, sekarang 4 lengan cakar menari di Gunung Fengdu. Heiki dipaksa menjadi lebih malu. Inkarnasi Tuhan benar-benar lebih kuat daripada cakar raksasa pemusnahan yang Chenan dan Fazu lihat ketika mereka menyeberang. Chenan merasa besar untuk sementara waktu, kali ini, sepertinya bermain besar. Sekarang, segala sesuatu berada di luar jangkauannya. Akan seperti apakah itu? Itu tidak bisa diprediksi. Melihat pisau sihir yang semakin gelap, suaranya yang menderu tampak semakin lemah. Dan pada saat ini, tanah Gunung Fengdu bergetar lebih keras, seolah-olah hendak naik ke langit. Nafas Yinsa yang tak berujung naik ke langit. Semua dewa terpaksa mundur dengan cepat. Ledakan. Langit runtuh. Gunung Fengdu telah mengalami pergolakan. Tentakel dan cakar binatang tak berujung seperti gunung. Ada dua lengan putih seperti batu giok di sekitarnya, yang menakjubkan seindah lengan batu giok wanita hebat itu. Tetapi kerugian terbesar adalah terlalu besar.
Dua lengan sempurna, seperti dua gunung bersalju, diselimuti ketinggian yang tinggi ini, menampakkan cahaya yang tak berujung. Dua tangan memegangi permukaan gunung Fengdu dengan keras, dan kemudian dalam suara keras yang bergemuruh, sosok jangkung akhirnya muncul. Di langit, semua orang menonton dengan sangat tegang, ingin melihat seperti apa yang disebut dewa inkarnasi itu. Ini ternyata adalah tubuh wanita yang luar biasa. Dia akhirnya memanjat dari tanah gunung Fengdu dan naik sepenuhnya. Tubuh yang sempurna itu luar biasa. Ini ternyata menjadi keindahan yang tiada taranya. Inkarnasi Tuhan, ternyata adalah seorang wanita, melebihi harapan semua orang. Keindahan semacam ini tampaknya bukan milik dunia, ini mendebarkan, menakjubkan kesempurnaannya, dan juga menakjubkan bagi momentumnya. Menunjukkan temperamen yang bermartabat dan dingin. Rambut hijau gelap itu benar-benar terlihat seperti air terjun dan menggantung tinggi di atas langit. Mata yang dingin tidak memiliki perasaan dan menatap dingin pada makhluk hidup. Tidak ada emosi, tidak ada emosi. Ini adalah wanita cantik yang membuat orang merasa takut. Tentu saja, kesempurnaan yang disebutkan hanyalah penampilan dan tubuh langsingnya, tidak termasuk lengannya. Karena dia memiliki 6 lengan, selain sepasang lengan sue-sue yang indah dan membeku, sepasang cakar hewan, dan sepasang tentakel lahir di bawah tulang rusuk. Itu adalah wanita yang menekan hitam sepanjang waktu. Keenam lengannya terus bergetar. Gunung yang tinggi runtuh lurus, bumi retak, dan penganiayaan hitam hampir jatuh dalam keputusasaan. Di kejauhan, para dewa merasa sangat dingin di hati mereka, karena mereka merasakan inkarnasi Tuhan dan memandang mereka seperti benda mati tanpa emosi. Ah, Heike menabrak tanah, dan kemudian meluncur ke langit dengan tentakel, akan menghancurkannya berkeping-keping. Dan seekor binatang buas menangkap pisau sihirnya. Ah, Heike terpaksa putus asa. Wajah Demeng tiba-tiba berubah dan berkata, dia akan mulai menjadi gila. Tidak ada yang tahu Heike lebih baik daripada dia, Raja Kelima. Ini adalah keberadaan yang tidak dapat secara akurat menentukan kekuatan. Jika Heike gila, itu adalah orang pertama dari 7 raja kuno yang harus mundur. Hanya sedikit orang di alam kelima yang bisa berdiri sendiri dan jatuh dalam keputusasaan, dan menjadi gila. Benar saja, ketika kata-kata Demeng berakhir, kegelapan seluruh tubuh dan ki iblis meledak dari langit, menyapu dunia dengan seketika, semua jiwa dari 400.000 dewa dan iblis meraung, dan kemudian bergerak bersama-sama, sepotong langit hancur. Fluktuasi energi yang sangat besar menyebar ribuan mil dalam sekejap. Di kejauhan, para dewa yang menyaksikan perang tidak stabil seperti daun yang jatuh dalam badai. Hitam marah, dan dunia berubah warna. Dia meruntuhkan tentakel besar itu, dan pisau ajaib yang putus asa itu kembali ke tangannya lagi. Seluruh orang itu seperti dewa besar, tubuhnya mulai membengkak, dan dia langsung menjadi surga dan bumi. Dipaksa ke dalam situasi putus asa dan jatuh ke awal hitam yang gila, ada beberapa saingan di 6 alam. Ah! Dia berteriak, dan pisau ajaib putus asa dengan pembesaran di tangannya menebas dengan ganas menuju inkarnasi kedua Tuhan. Wanita cantik itu masih belum mengalami perubahan suasana hati. Dia seperti ukiran batu giok, dan sepasang telapak tangan giok yang menipu sue-sue menari, dan dia tiba-tiba menjepit pisau sihir kuno dengan 2 telapak tangan.